Halo student, pada pertemuan kali ini Miss Rani akan menjelaskan tentang materi pendekatan dan strategi masa pergerakan nasional. Oke. Semoga sebelum kita memulai pelajaran hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai, siapkan hal-hal berikut, yaitu buku teks sejarah kelas 11, masing-masing milik kalian. Lalu jangan lupa juga buku catatan, ya. Silakan dipersiapkan. Jika sudah dipersiapkan dua hal berikut, Miss akan lanjut menjelaskan. Jadi, untuk topik hari ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi bab 9, yaitu tentang pendekatan dan strategi masa pergerakan nasional. Silakan kalian buka buku teks kalian masing-masing di halaman 172. Nah, jika kalian lihat di peta konsep, yang dipelajari itu ada beberapa hal seperti awal munculnya pergerakan nasional, gerakan pemuda kedaerahan dan keagamaan, organisasi radikal dan taktik kooperatif, organisasi moderat kooperatif, dan kongres pemuda, serta kongres wanita atau organisasi kewanitaan. Nah, sebenarnya materi bab 9 ini akan Miss jelaskan hari ini, jadi satu bab untuk hari ini Miss akan jelaskan untuk nanti kemudian small test. Kenapa kok cepat sekali untuk materi bab 9? Karena bab 9 ini sebenarnya materinya sudah pernah Miss jelaskan di bab sebelumnya, ya. Jadi Miss hanya seperti mengulang kembali yang ada di bab sebelumnya di bab 9 ini. Oke, langsung saja Miss jelaskan. Organisasi-organisasi masa pergerakan nasional itu sebenarnya muncul didasari atau dilatar belakangi oleh adanya politik etis. Politik etis ini adalah politik balas budi yang diterapkan oleh pihak kolonial kepada Indonesia yang terdiri dari 3 hal, yaitu irigasi atau pengairan, lalu edukasi atau pendidikan, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, hal atau faktor edukasi inilah nanti yang melahirkan organisasi-organisasi kepemudaan, diawali oleh para golongan-golongan terpelajar, ya. Jadi orang-orang terpelajar, cendekiawan gitu. Nah, lalu organisasi apa saja sih yang muncul di Indonesia? Jadi yang pertama adalah adanya organisasi masa awal pergerakan. Jadi ini ada 3 organisasi secara berurutan, ya. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1906. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar Stovia sebagai intinya. Lalu Budi Utomo ini juga merupakan organisasi modern pertama yang menjadi pergerakan nasional Indonesia. Lalu yang kedua, ada Sarekat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi, bergerak di bidang ekonomi. Nah, SDI ini mengarahkan gerakannya di kalangan rakyat kebanyakan, yang tujuannya ini adalah untuk melawan pedagang-pedagang asing seperti Tiongkok dan bangsa barat lainnya. Lalu Sarekat Islam ini juga mengadakan kongres-kongres, ya. Lalu setelah berkembangnya Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam ini nanti mengalami yang namanya perpecahan. Jadi mulai terpengaruh paham komunis yang disusupkan oleh si Sneevliet. Ada tokoh Belanda yang namanya Sneevliet, sehingga nanti Sarekat Islam ini pecah menjadi 2, yaitu SI Merah yang berhaluan komunis yang dipimpin nanti oleh Semaun, Alimin, dan Darsono yang berpusat di Semarang, dan SI Putih, yaitu SI yang berhaluan nasionalisme dan keislaman yang dipimpin oleh Haji Agus Salim, Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. Lalu yang ketiga ada Indische Partai atau IP, ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indische Partai merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang bersifat politik. Jadi organisasi ini benar-benar murni bergerak di bidang politik. Nah,
Lalu selanjutnya ada organisasi massa radikal, di mana organisasi ini yang menentang Belanda. Radikal ini adalah dengan tegas mereka berani melawan Belanda. Organisasi ini yaitu ada PNI, PKI, dan PI. PNI dulu nih kita bahas. PNI ini dibentuk di Bandung tanggal 4 Juli 1927. Tokohnya seperti Insinyur Soekarno, Iskak Cokro Hadi Suryo, Budiarto, Cipto Mangunkusumo, Sujadi, dan Sunaryo. PNI ini tujuan dari PNI itu lebih kepada hendak mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas percaya pada diri sendiri. Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri. Jadi dia benar-benar non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan sangat berani menentang Belanda. Seperti contohnya ada beberapa tokoh-tokoh PNI nanti yang ditangkap dan dipenjarakan seperti Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriyadinata. Jadi mereka melakukan pidato dengan judulnya Indonesia Menggugat ini. Lalu kita ke PKI. PKI ini dibawa oleh J.M. Sneevliet, tokoh Belanda tadi. Tahun 1920 PKI berdiri dan diketuai oleh Semaun. Nah, PKI ini nanti agak sedikit berbeda antara PKI 45 atau tahun 1945 dengan PKI 1965. Jadi PKI ini namanya juga udah jelas ya, PKI, Partai Komunis Indonesia. Lalu ada PI, PI atau Perhimpunan Indonesia. PI ini didirikan pada tahun 1908 oleh orang-orang Indonesia yang berada di Belanda. Pada awalnya, organisasi ini bernama Indische. Tujuannya adalah untuk mengakomodasikan kepentingan orang-orang Indonesia di negeri Belanda. Lalu tujuan PI adalah mencapai Indonesia penuh. Dasar perjuangannya adalah self-help dan non-mendicancy atau tidak meminta-minta, seperti itu. Lalu masa yang ketiga ada masa kooperatif atau mau bekerja sama dengan pihak Belanda atau kolonial, yaitu ada organisasi Parindra. Ya, Parindra ini dipimpin oleh Dr. Sutomo, merupakan gabungan organisasi Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia. Jadi Partai Parindra ini mereka mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Lalu ada GAPI atau singkatan dari Gabungan Politik Indonesia yang terdiri dari berbagai partai seperti Parindra, Gerindo, PSII, PII, Persatuan Minahasa, dan Pasundan. Itu. Nah, ada tuntutan GAPI yang terkenal adalah Indonesia berparlemen. Seperti itu. Lalu ada muncul organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asasnya adalah Islam, kegiatannya bersifat non-politik atau lebih ke pendidikan, sosial, dan budaya. Lalu ada Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Organisasi ini bersifat non-politik dan memusatkan kegiatannya pada bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Lalu ada Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI yang merupakan organisasi yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusli pada tahun 1928 di Minangkabau. Tujuannya meningkatkan kecerdasan dan persatuan umat Islam. Lalu ada organisasi wanita. Jadi seperti halnya para pemuda, kaum perempuan Indonesia juga tidak mau ketinggalan nih untuk memberikan andil bagi pergerakan nasional. Pergerakan kaum wanita di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini yang dilahirkan di Jepara. Kartini ini berjuang untuk menuntut adanya persamaan hak antara kaum pria dan kaum wanita, terutama dalam hal pendidikan. Jadi pemikiran R.A. Kartini ini untuk memperjuangkan kaum perempuan tercermin dalam surat-suratnya yang diterbitkan oleh J.H.A. Bendenen pada tahun 1911. Buku tersebut berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Lalu perjuangan R.A. Kartini ini dilanjutkan oleh Dewi Sartika dari Bandung. Dewi Sartika ini mendirikan Sekolah Kautaman Istri tahun 1904 di Bandung.
Perjuangan kedua tokoh ini tersebut dilanjutkan lagi dengan nanti munculnya organisasi wanita yang lain seperti Putri Mahardika, Kartini Ford, Wanita Abdi, Pawiatan, dan sebagainya. Tuh. Lalu ada organisasi pemuda. Organisasi pemuda ini dibedakan, ada yang bersifat kedaerahan seperti Jong Sumatera Bon, ya, diketuai oleh Muhammad Yamin. Lalu ada Jong Ambon, dipimpin oleh A.J. Peti dan Mr. Latuhar Hari. Lalu Jong Minahasa dan Jong Celebes, dari Minahasa dan Celebes. Lalu Jong Islamitenbon yang diketuai oleh Syam Surya. Nah, organisasi pemuda yang bersifat Jong-Jong ini tadi, dia ini lebih utamanya tujuannya itu untuk mempererat persaudaraan antar daerah-daerah ya. Lalu bersifat nasional, itu seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Tokohnya ada banyak sekali, salah satunya ada Sugondo, Suwiryo, Muhammad Yamin, Aka Gani, dan Amir Syarifuddin. Lalu Pemuda Indonesia, ya, Pemuda Indonesia semula namanya adalah Jong Indonesia, kemudian pada tahun 1927 diganti menjadi Pemuda Indonesia. Lalu yang terakhir ada organisasi pemuda yang bersifat keagamaan seperti Jong Islami Tenbon, Ansor Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik yang sifatnya ini lebih kepada bergerak di bidang agama pastinya. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss, lalu Miss akan lanjutkan dengan tugas keterampilan, jadi silahkan kerjakan soal di buku teks kalian masing-masing, halaman 193 sampai 194 bab 9, yaitu tentang evaluasi bagian C, tugas proyek. Sangat mudah dengan 5 soal, ya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan tenggat waktu 1 minggu. Ya, jangan terlambat mengumpulkan tugas karena nanti jika terlambat akan ada minus poin dari Miss sesuai peraturan yang sudah Miss terapkan waktu tahun ajaran baru kemarin. Oke, dan untuk bab 9 ini karena materinya sudah pernah Miss jelaskan di bab-bab sebelumnya, jadi untuk bab 9 ini kita akan adakan small test ya. Untuk small test itu jadwalnya secara bersama-sama, jadi nanti untuk kelas 11 IPS seluruhnya A, B, C, dan D, kita akan adakan small test sejarah di luar HLP di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 14.30 sampai 15.45. Silahkan jangan terlambat untuk mengerjakan soal ST ini dengan waktu yang sudah Miss tetapkan. Jika ada yang berhalangan hadir, silakan segera hubungi wali kelas dan hubungi Miss Rani. Sekian pelajaran untuk hari ini. Jika ada yang masih belum jelas atau masih ada yang kurang paham terhadap materi bab 9, silakan bisa langsung chat pribadi dengan Miss di jam pelajaran di sekolah ya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bisa mengerjakan soal-soal yang Miss berikan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. See you!